Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Irmayanti Situmeang dengan NIM 240301020979 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan analisis perekonomian negara Tiongkok, yang mana ini akan membahas mengenai analisis kondisi ekonomi makro Tiongkok dengan fokus pada indikator utama seperti inflasi, kurs, pertumbuhan PDB, dan neraca pembayaran. Kita juga akan membahas mengenai tantangan jangka pendek serta prospek untuk tahun 2024. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kondisi atau outlook perekonomian, yaitu mengenai inflasi. Inflasi di Tiongkok pada tahun 2023 itu diperkirakan mengalami tekanan moderat. Menurut laporan Bank Dunia, tingkat inflasi di Tiongkok pada tahun 2023 itu diperkirakan berada di kisaran 2% hingga 3%. Ini didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan permintaan domestik yang meningkat. Namun, tantangan seperti lonjakan harga energi global dan gangguan rantai pasokan dapat berpotensi mempengaruhi inflasi ke depannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kurs. Nilai yuan Tiongkok ini dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan dinamika perdagangan global. Pada tahun 2023, Tiongkok menerapkan rezim nilai tukar mengambang terkendali, menyeimbangkan daya saing ekspor dengan stabilitas mata uang. Namun, ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan menyebabkan volatilitas. Bagi pelaku bisnis dan investor, memahami tren kurs ini sangat penting untuk perencanaan strategis. Selanjutnya kita akan ke pertumbuhan PDB. Tiongkok itu diperkirakan akan mengalami pertumbuhan PDB sekitar 5% hingga 5,5% pada tahun 2023. Nah, pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan sektor jasa investasi, sektor jasa seperti investasi infrastruktur yang signifikan dan meningkatkan konsumsi domestik. Upaya pemulihan pasca COVID memainkan peran yang cukup besar. Nah, dan stimulus pemerintah yang mendorong permintaan. Namun, ada tantangan seperti ketegangan perdagangan internasional, sektor properti yang bermasalah, dan dampak kebijakan pengendalian COVID-19 yang dapat menghambat pertumbuhan dalam jangka pendek. Meski begitu, fokus Tiongkok sendiri itu pada pertumbuhan berkelanjutan menjadikan kekuatan ekonomi global. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai tantangan jangka jangka pendeknya. Kita bahas yang lebih lagi ya. Pertama, ketegangan perdagangan, terutama dengan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian bagi ekonomi Tiongkok yang bergantung pada ekspor. Kedua, sektor properti yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDB, menghadapi masalah likuiditas dan kepercayaan pasar. Ketiga, kebijakan pengendalian COVID-19 yang ketat di masa lalu masih meninggalkan dampak pada kepercayaan konsumen dan dunia usaha. Meskipun demikian, Bapak Ibu, kebijakan pemerintah yang proaktif diharapkan dapat memitigasi tantangan ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Outlook 2024. Nah, untuk tahun 2024, proyeksi pertumbuhan PDB dapat meningkat jika kondisi global membaik dan reformasi struktural dalam ekonomi Tiongkok dapat memberikan stimulus tambahan. Nah, pada penjelasannya, prospek ini pertumbuhan PDB Tiongkok diperkirakan meningkat jika kondisi global membaik. Nah, reformasi struktural dalam ekonomi seperti peningkatan efisiensi sektor jasa dan investasi teknologi dapat memberikan stimulus tambahan. Selain itu, kebijakan yang mendukung konsumsi domestik dan inovasi diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi. Namun, keberhasilan ini tergantung pada kemampuan Tiongkok untuk menavigasi ketegangan geopolitik dan tantangan domestik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran. Dan neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Neraca ini mencangkup neraca perdagangan, neraca modal, dan juga neraca keuangan. Untuk Tiongkok, neraca pembayaran sepanjang 2023 dan 2024 atau 2024 mungkin menunjukkan surplus, mengingat kekuatan ekspor Tiongkok yang terus berlanjut. Meskipun tantangan seperti perubahan kebijakan perdagangan global dan ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi angka-angka ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca perdagangan. Nah,
Neraca perdagangan Tiongkok ini tuh menunjukkan surplus sekitar 800 miliar US dollar pada tahun 2023, terutama dari ekspor barang elektronik dan manufaktur. Pada tahun 2024, surplus ini diperkirakan sedikit menurun menjadi sekitar 7 miliar US dollar karena meningkatnya biaya produksi dan persaingan global. Neraca modal dan keuangan juga menunjukkan aliran investasi yang kuat meskipun dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perdagangan global dan ketegangan geopolitik. Kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam turut mendukung stabilitas dari neraca ini. Kita lanjut. Kesimpulannya, kondisi ekonomi Tiongkok di tahun 2023-2024 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan domestik, hubungan perdagangan internasional, serta perubahan dalam permintaan global. Tiongkok mungkin akan masih mengalami surplus dalam neraca perdagangan, tetapi kondisi eksternal yang tidak menentu dapat menimbulkan risiko. Nah, untuk kesimpulan makroekonomi negara Tiongkok sendiri, ekonomi Tiongkok menunjukkan pemulihan yang stabil dengan surplus perdagangan besar dan pertumbuhan PDB moderat, didukung oleh kebijakan stimulus pemerintah. Namun, pada tahun 2024, tantangan seperti perlambatan sektor properti, pelemahan kurs, dan penurunan ekspor dapat mengganggu stabilitas. Meskipun inflasi tetap terkendali berkat kontrol ketat. Prospek jangka pendek menunjukkan ketahanan ekonomi, namun membutuhkan reformasi struktural untuk mengatasi ketergantungan ekspor tersebut. Sekian hasil uh, tugas saya, hasil kerja saya, dan sekian presentasi saya. Kiranya apa yang saya presentasikan tadi dapat berguna untuk menambah ilmu bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang menonton. Untuk sumber referensinya sendiri, saya mengambil dari sini, bisa dicari juga dan bisa dibaca juga. Dan untuk akhir presentasi ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat sore.